Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini tafsir Juz Amma. Kita sudah sampai di tafsir surat At-Tin. Di surat ini Allah SWT akan menerangkan tentang bahwa manusia itu dicipta dalam kondisi terbaik. Ciptaan terbaik yang ada di muka bumi itu manusia. Kenapa Allah sampaikan ini? Untuk disadarkan. Banyak bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan rukun syukur yang telah kita bahas. Sebelum masuk di tafsir surat At-Tin, sedikit muqaddimah agar kita semangat mempelajari tafsir Al-Quran, kandungan Al-Quran. Allah SWT banyak menceritakan di dalam Al-Quran tentang jin yang terbuat dari api, tentang kecerdasan jin. Allah ceritakan supaya kita jangan kalah dengan jin, karena manusia ini ciptaan terbaik, mestinya kayak jin gitu. Jin itu diantaranya cerdas, di samping secara fisik juga cerdas, kuat, fisiknya itu kuat, padahal itu makhluk halus ya. Orang bilang gendruwo ya, tapi dia kuat. Kata Rasulullah SAW, bisa memanggul saudaranya digendong, saudaranya dipanggul sampai bertumpuk-tumpuk, sampai mencapai langit. Jinnya itu sampai mencapai langit, bertumpuk-tumpuk. Kata Rasulullah, dengan tangannya begini Rasulullah memberikan contoh untuk mencuri berita langit. Nah itu yang paling bawah. Gimana? Kuat jin itu. Di antara dalil lagi bisa memindah istananya Bilqis dengan sekejap. Kalau Pak Heru masih mantan tentara, gendong 2 orang, ambruk Pak ya. Itu ratusan ribuan saudaranya dipanggul supaya yang paling atas mendengar berita langit. Itu fisiknya. Kecerdasannya Allah terangkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29. Allah SWT berfirman, wa idh sarafna ilaika, ketika kami hadirkan kepadamu Muhammad, nafaron, sekelompok, serombongan, minal jinni, dari jin. Jadi ada rombongan jin didatangkan oleh Allah SWT, diberi taufik untuk menghadiri majelis ilmu, pengajian bersama Rasulullah SAW. Yastami'una Al-Quran, untuk mendengarkan Al-Quran. Kita kan juga seperti itu. Allah beri taufik kita hadir di majelis ini untuk apa? Mendengarkan Al-Quran. Di ayat ini Allah mengatakan wa id sarafna, ketika kami hadirkan. Sama dengan kita ini hadir di masjid ini, yang menghadirkan itu Allah Subhanahu wa taala.
perkataan na di sini, kami di sini, untuk menyadarkan kita agar kita jangan ada ujub, bangga diri. Saya ini memang orang bagus. Nah, itu ujub namanya. Bisa hadir di majelis ilmu. Artinya kehadiran kita di majelis ilmu itu semata-mata taufik dan hidayah, karunia, rahmat dari Allah. Untuk apa? Untuk diselamatkan. Sekelompok jin ini oleh Allah dihadirkan ke majelisnya Rasulullah SAW, yastami'unal Qur'an, untuk mendengarkan Al-Quran. Bapak Ibu kan kesini untuk mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu, setelah jin-jin itu hadir di majelisnya Rasulullah, qalu, mereka mengatakan, jin itu mengatakan, ansitu, diam, jangan rame. Ibu-ibu juga jangan rame, bapak-bapak juga. Ini kata jin, ansitu, jangan rame, ada perkara penting, ya. Ada perkara penting, diam. Falamma qudiya, selesai taklim, selesai ngaji di hadapan Rasulullah, wallau ila qaumihim, mereka berpaling pulang menuju kaumnya. Nah, mundhirina, untuk memberi peringatan kepada kaumnya, menyampaikan hasil taklim bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini mereka itu faham dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka mengerti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, berisi peringatan, sehingga pulang ke kaumnya mereka munzirin, memberikan peringatan-peringatan. Qalu, mereka mengatakan, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na, sesungguhnya kami mendengar. Jadi mendengar di situ ada dua, dengan telinga kepala dan dengan telinga hati. Karena kalau cuma mendengar telinga kepala saja, hatinya tidak mendengar, itu masih dikatakan tuli. Jadi tuli yang hakiki itu kalau tuli hatinya. Nah. Kata jin, ya wahai kaum kami telah mendengar kitaban, sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Unzila min ba'di Musa, diturunkan setelah Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Yahdi ilal haqqi, Al-Quran itu memberi petunjuk pada kebenaran. Ini menunjukkan mereka paham, jin itu cerdas. Wa ila tariqin, dan kitab itu menunjukkan ke jalan yang lurus, tariqin mustaqim. Jadi isinya jalan yang lurus. Begitu juga kita nanti kalau pulang ke rumah masing-masing sudah dapat ilmu. Ilmu berupa apa? Al-haq, kebenaran. Jadi kebenaran itu apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya dan diamalkan oleh Rasulullah, itu kebenaran. Selain itu namanya apa? Kebatilan. Kalau dolal lawannya kalau hidayah, yahdi, ini lawannya dolal. Kalau al-haq lawannya batil. Kalau ar-rush, qad tabayyana rusdu. Apa ar-rusdu lawannya? Apa? Al-ghoy. Nah, qad tabayyana rusdu minal ghoy. Ini Allah menceritakan, kalau kita baca tafsirnya, Allah menceritakan kecerdasan jin.
Artinya kita jangan kalah sama jin. Ya qaumana, wahai kaum kami, kata jin, ajibu da'i Allah. Sambutlah, terimalah seruan Allah. Wa aminu bihi, berimanlah dengan Al-Quran yang berisi dakwah dari Allah Azza wa Jal. Berarti ini sudah jadi ustadz. Ya, siapa tadi? Jin. Nah, kalau kamu beriman dan mengikuti seruan Allah, yaghfir lakum, Allah akan mengampuni kalian, min dzunubikum, dari dosa-dosa kalian, wa yujirkum min adzabin alim, dan kalian akan diselamatkan dari azab yang pedih. Dan ini juga bagi kita, Allah ceritakan ini sama dakwah, misi, visi dakwahnya Rasulullah juga seperti itu. Hendaknya kita mendengar dengan mata hati, kemudian jadi ilmu, mengerti al-haq, mengerti jalan yang lurus, dan diimani dan diamalkan. Pertama apa? Jadi mendengar dengan serius, fokus mendengarkan itu merupakan kunci hidayah. Maka hidayah itu tidak Allah buka kalau orangnya enggak serius. Atau datang ke masjid niatnya cuma bukan ikhlas, bukan ingin mendapatkan ridho Allah, tapi ada tendensi duniawi. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, ini kitab punya Al-Imam Al-Ajurri. Kata beliau, hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu, pelajarilah hadzal Qur'an, pelajari hadzal Al-Qur'an ini. Bagaimana mempelajarinya? Wadlu, dibaca hurufnya dengan benar. Yang tasdid, ya tasdid. Karena kalau tasdidnya hilang, kurang tasdidnya, itu sama dengan membuang satu huruf. Ya, orang baca Quran tasdidnya enggak muncul. Artinya tasdid itu kan tekanan, kurang nekan dia. Iya karena butuh itu enggak ada tasdidnya. Berarti hilang satu apa? Ya, satu huruf. Nah, dan tidak boleh, itu bisa merusak makna antara iya ada tekanan. Nah, watluhu, dan bacalah dengan benar, dibaca dengan oleh Allah SWT. Baca Al-Quran itu diperintahkan baca dengan apa? Tartil, warattilil Qur'ana tartila. Dicontohkan oleh Rasulullah baca tartil itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kata Aisyah, ayatan, ayat per ayat, tidak nyambung. Apa boleh nyambung? Walaupun boleh, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah memerintahkan Rasulnya membaca dengan tartil? Untuk dipahami, supaya faham apa yang dikandung. Karena kalau tidak faham, itu sama dengan tidak baca. Allah berfirman, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Orang Yahudi dan Nasrani itu ummi, tidak mengerti isi Alkitab itu yang dibawa. Apa itu? Injil dan Taurat. Illa amani, kecuali baca saja. Nah, fa innakum tu'jaruna, maka kalian akan diberi pahala ala tilawatihi, dengan membaca. Nah, membaca, asalkan membacanya mengerti maknanya, akan diberi pahala bikulli harfin asra hasanatin, satu hurufnya 10 pahalanya, 10 kebaikan.
satu huruf. Dan itu minimal dari pahala amalan baik itu satu hurufnya itu 10, dan dilipat gandakan sampai batasan yang Allah yang tahu. Ama inilah aku alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alifun harfun, tapi alif itu satu huruf, walamun harfun, lamnya satu huruf, wa mimun harfun, mimnya harfun. Berarti di sini alif lam mim 30 kebaikan. Nah, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini, kata Rasulullah, ma'dabatullah, pengajaran adab dari Allah. Dan itu telah difahami dan diamalkan oleh Rasulullah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anhu pernah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah. Maka kata Aisyah, gimana? Ahlakuhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasul itu Al-Qur'an. Fata'allamu, maka pelajarilah min ma'dabatillahi, pengajaran adab dari Allah, pelajari. Yaitu bisa adab itu kalau dia paham maksud dan makna dari Al-Qur'an. Nah, kalau tidak mengerti belum bisa jadi adab. Bagaimana, apa maunya ayat itu? Mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Inna hadzal Qur'an, karena Al-Qur'an ini, kata beliau, huwa hablullah, Al-Qur'an itu tali Allah untuk mengikat orang-orang yang mau diikat untuk dinaikkan ke surga, karena surga itu di atas. Nah, cuma manusia itu, kata Rasul, gampang merusut, susah ditali. Ya, saya tali dengan di tangannya merusut, saya tali di pinggangnya merusut. Itu kebanyakan manusia itu kayak gitu, gampang merusut. Padahal itu talinya yang bisa mengikat untuk sampai kepada Allah adalah apa? Al-Qur'an. Wa huwa nurul mubin, Al-Qur'an itu cahaya yang jelas terang. Maka barang siapa yang mengerti Al-Qur'an, makna Al-Qur'an, kandungan Al-Qur'an, akan Allah karuniakan, Allah dinyalakan di hatinya cahaya. Jadi Allah yang memetik, yang memantik hati itu. Kalau orang itu memang serius, orang ini pantas. Jadi kuncinya di kita masing-masing. Untuk memperoleh cahaya itu tergantung keseriusan kita, tergantung kemauan kita. Kebanyakan orang kan cuma membaca saja maunya, hataman tiap bulan sekali, baca huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya, sementara kurang perhatian dengan maknanya. Maka kurang perhatiannya ini artinya dia mengunci diri dari masuknya cahaya ke dalam hatinya. Disebutkan dalam surat An-Nur, Az-Zumar ayat 22, bahwa Allah SWT yang memantik hati seseorang sehingga cahaya Al-Quran itu masuk di dalam hatinya. Kalau cahaya hati itu sudah Allah nyalakan di dalam hatinya, yaitu cahaya Al-Quran Allah masukkan ke dalam hatinya, akan membias ke seluruh badannya, seluruh perilakunya, seluruh akhlaknya, tingkah lakunya, lisannya, matanya, pendengarannya, bahkan wajahnya secara nyata, secara fisik, wajahnya itu bersinar. Bias dari apa? Sinar hati, yaitu sinar Al-Quran. Wasifa'un nafi, Al-Quran itu syifa, obat. Nah, Al-Quran itu obat, baik obat hati maupun obat badan.
Al-Qur'anu syifaun lima fis sudur wa najatun man tabi'ahu, akan selamat orang yang mengikutinya, selamat dari kesesatan-kesesatan di dunia dan selamat dari siksaan Allah di akhirat. Dengan apa itu? Al-Qur'an. Wa ismatun, ismah itu penjagaan, orangnya nanti maksum. Seperti Rasulullah itu maksum. Apa maksum? Dijaga. Siapa yang dijaga oleh Allah dari kesesatan? Man tamassaka bihi, orang yang berpegang kepada Al-Qur'an. Cuma selain Rasul memang selain Rasul itu sifatnya masih sering jatuh pada kesalahan, tidak maksum. Kalau selain Nabi itu tidak maksum. Tetapi kalau walaupun umat Nabi Muhammad banyak salah, Allah segera memberikan kesadaran di hatinya, sehingga begitu salah bertaubat, begitu salah bertaubat, diberi taufik untuk selalu membaca astaghfirullah, astaghfirullah, wa atubu ilaika, rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu sebagai penjagaan dari Allah. La ya'wajja fayuqawwamu, tidaklah orang itu menyimpang dari jalan yang lurus kecuali oleh Al-Qur'an akan diluruskan. Wala tangqadi ajaibuhu, Al-Qur'an itu tidak akan selesai keajaibannya. Jadi jenengan walaupun ngajar baca satu ayat tafsir Al-Fatihah di sini, kemudian pindah lagi ke majelis taklim yang sana, sama surat Al-Fatihah, itu masing-masing punya keajaiban-keajaiban. Walaupun sudah diulang-ulang 100 kali, kata beliau, kata Rasul, la tangqadi, tidak hilang keajaibannya itu. Wala yahlaku, dan tidak akan lusuh, tidak akan kendor, an kasratir raddi, dari banyaknya orang yang menentang Al-Qur'an. Al-Qur'an tetap murni, tetap bagus, fresh, walaupun ditentang oleh banyak para penentang. Baca satu huruf saja atau merubah dari dhammah ke fathah, itu sudah akan dibersihkan oleh Allah. Akan datang orang yang hafal, Pak, bacanya bukan Allah tapi Allahu. Nah, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaga. Maksum Al-Qur'an itu terjaga. Nah, kita kembali ke juz amma. Itu tadi pengantar agar kita semangat belajar apa? Tafsir Al-Qur'an. Agar muncul cahaya di dalam hati kita, agar kita dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus. Tafsir surat At-Tin, kita sampai di surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, sampai ayatnya ada 8 ayat. Al-basmalatu taqaddamal kalamu alaiha, tentang tafsir basmalah telah berlalu penjelasannya di tafsir surah Al-Fatihah. Wattini wazzaituni wa turi sinin, 3 ini ya. Tin, zaitun, dan tur. Tur itu apa? Gunung, ya. Tur Sina. Wa hadzal baladil amin, ini yang keempat, yaitu dan negeri ini, yaitu negeri yang aman ini, yaitu Makkah.
iksamullahi ta'ala bihadihil asya'il arba'ati. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di surat At-Tin ini dengan 4 perkara, yaitu At-Tin wa Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin, yakni Makkatu, yakni Makkah. Kenapa Allah bersumpah dengan 4 perkara ini? Karena sangat pentingnya pada 4 perkara ini. Li'anna surata, karena surat ini makkiyatun, karena surat ini makkiyah. Apa makkiyah? Di Mekah? Salah. Turun di Mekah? Salah. Apa Lestari? Apa makkiyah? Salah. Makkiyah itu surat yang turun setelah hijrah, walaupun turunnya di Madinah. Nah, li'anna surata, karena surat ini At-Tin ini makkiyatun, turun setelah hijrah. Fal musyaru ilaihi qaribun, sehingga yang diisyaratkan oleh surat ini dekat, bahwa Makkah. Nah, watin, apa itu tin? Bahwa as-samaru al-ma'ruf, tin itu buah yang ma'ruf. Bisa di Embong Arab sana kalau mau beli ada. Wa zaitun, demikian juga zaitun itu ma'ruf, ini juga buah ya. Wa aqsamallahu bihima, kenapa Allah bersumpah dengan tin dan zaitun? Li'annahuma yaksirani fi Palestin, karena keduanya ini yang banyak tumbuh di Palestina sekarang, di Syam. Kalau dari Mekah kemana? Ke selatan, barat, atau ke utara? Pak Norman langsung ke utara ya, ini dari Syam. Wa Turi Sinin. Nah, wa Turi Sinin aqsamallahu ta'ala bihi, kenapa Allah bersumpah dengan Tursina? Li'annahu, karena gunung ini al-jalilu, karena gunung yang mulia ini, alladzi kallamallahu, yang di gunung ini Allah berbicara dengan siapa? Musa sallallahu alaihi wasallam. Nah, bicara langsung. Kalau Rasulullah bicara langsung, yang didengar langsung suaranya oleh Rasulullah di mana? Di Sidratul Muntaha Ahsan, waktu Mi'raj ya. untuk menerima titah salat. Nah, Sidratul Muntaha itu artinya puncak tertinggi, tempat tertinggi yang tidak bisa dijangkau bahkan oleh malaikat pun. Nah, wahadal balad, ini yang keempat. Wahadal baladil amin, dan Allah bersumpah dengan negeri yang aman ini. Aqsamallahu bihi, akni Makkatu, yang dimaksud di sini adalah Makkah. Kenapa kok enggak Madinah, Makkah, atau Palestina, Aqsa, Masjidil Aqsa? Li'annaha, karena Makkah ini bukan masjidnya. Makkah itu secara lebih luas dari apa? Masjid ya, lebih luas dari Masjidil Haram. Li'annaha, karena Makkah itu ahabbul baqa, tempat yang paling dicintai ilallah. Wa asraful baqa, paling mulianya tempat indallah, di sisi Allah, di muka bumi ini. Jadi di muka bumi tempat paling dicintai oleh Allah apa? Mekah. Di dalamnya juga ada Ka'bah. Dan Ka'bah ini tempat berkisarnya peribadatan manusia di muka bumi, menghadap ke Ka'bah secara keseluruhan,
Tidak sah orang kalau sholat tidak menghadap Ka'bah, atau haji bukan ke Ka'bah, tawaf bukan di Ka'bah tapi di Bangladesh, Pakistan atau India. Itu hajinya siapa itu? Kau ke sana jamaah tabligh ya. Jadi paling mulianya tempat di muka bumi ini adalah Makkah. Di dalamnya di Makkah itu ada Ka'bah, yang Ka'bah ini lurus dengan tempat beribadahnya para malaikat di atas langit ketujuh. Di atas langit ketujuh itu ada tempat beribadahnya malaikat yang disebut Baitul Ma'mur, lurus dengan Ka'bah. Kata para ulama, dalil yang menerangkan bahwa Baitul Ma'mur lurus dengan Ka'bah menjadi dalil dan menunjukkan bahwa bumi itu diam. Bumi itu tidak apa? Berputar. Karena kalau bumi berputar nggak bisa lurus itu Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur ini setiap hari ada 10.000 malaikat masuk beribadah di Baitul Ma'mur, setelah itu keluar dan tidak kembali lagi selamanya. 10.000 kali jumlah hari berapa? Menunjukkan apa? Malaikat itu sangat banyak. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian ahli tafsir berkata, aqsamallahu bihadhihi salasati, Allah bersumpah dengan 3 perkara. Li'anna al-awwal, karena yang pertama yaitu at-tin wa zaitun ardu Palestin. Di tin dan zaitun ini, kenapa Allah bersumpah dengan ini? Karena ini berkaitan dengan keberadaannya, ke tempatnya, yaitu banyak tumbuh di Palestina. Allati fiha al-anbiya, yang di Palestina itu Allah utus beberapa nabi. Wa akhiru anbiya Bani Israil, demikian sampai kepada terakhirnya nabinya Bani Israil, wa huwa Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Itu Allah utus Nabi Isa Maryam ini di mana? Palestina. Nah, wa bitur, dan kemudian yang ketiga Allah bersumpah dengan Tur Sinin atau Tur Sina, li'annahu al-jabalul ladzi auhallahu ila Musa. Kenapa Allah bersumpah dengan Tur Sina? Karena Allah menurunkan, berbicara secara langsung kepada Musa. Nah, wa amal baladul amin, adapun negeri yang aman, fahuwa Makkah, adalah Makkah. Alladzi ba'atsallahu minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiganya ini Palestina, kemudian Allah berbicara dengan Musa, itu semuanya berkaitan dengan tempat ya. Mekah, Tur Sina, Palestina. Itu diantara tafsir yang disampaikan para ulama. Kenapa Allah bersumpah dengan 3 ini? Qala ulama, sebagian ulama lain mengatakan, wa mana qauluhu wa turi sinin, makna turi sinin ai turul barakah. Nah, turul barakah, jadi itu lembah yang barokah. Apa barokah? Banyak kebaikannya, dari kata al-birkah. Birkah itu lembah yang banyak airnya. Kok menjadi barokah?
ya sesuatu yang banyak kebaikannya itu disebut barokah. Makanya orang Jawa bilang kalau habis kondangan dapat berkat. Nah, dari kata barokah. Nah, seneng keluarganya, seneng anak-anaknya nunggu ya. Bapak oleh berkat. Nah, li'anna Allah Ta'ala wasafahu, karena Allah Subhanahu wa taala mensifati Tur, lembah itu, au wasafa ma haulahu, atau yang sekitarnya, bil wadil muqaddas, dengan lembah yang suci. Nah, di surat Toha ya. Nah, laqad khalaqnal insana, ayat berikutnya, sungguh kami menciptakan manusia fi ahsani takwim, dalam bentuk paling bagus. Takwim itu paling bagus. Paling bagusnya itu takwim ini bentuknya, ahsan ini paling. Hadza huwal muksamu alaihi, inilah muksam. Muksam itu yang disumpahi. Kalau Tur, Tin, Zaitun, Tur dan Makkah itu sumpahnya. Allah bersumpah dengan Tin, Allah bersumpah dengan Zaitun. Adapun manusia di sini disebut muksam, yang disumpahi, muksam alaih. Nah, aqsamallahu ta'ala annahu khalaqal insan, Allah bersumpah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia fi ahsani takwim, dalam bentuk paling bagus. Wa hadhil jumlatu dan ayat ini, allati fihal muqsam alaih, muakkadatun bisalasati muakkidatin. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, setelah bersumpah Allah mengatakan ketika mau menjelaskan muksamnya, maksam itu yang disumpahi, yaitu manusia. Jadi manusia itu yang disumpahi. Kalau Tur, Zaitun itu sumpahnya, Allah bersumpah dengan Tin, Allah bersumpah dengan Zaitun. Adapun manusia namanya apa? Muksam alaih, atau yang disumpahi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini dengan 3 penguat. Pertama, al-qasam, sumpah. Yang kedua, lam, di sini lakot, lamnya ini sebelum kot. Yang ketiga, kot. Kot ini juga maknanya sungguh. Lam itu juga maknanya sungguh juga. Sebelum lam ini ada huruf sumpah yang dibuang, yaitu wallahi. Wallahi lakot, gitu. Wallahi itu artinya apa? Sungguh ya. Lamnya sungguh, kotnya sungguh. Berarti Allah mengatakan itu, kalau kita terjemah, sungguh-sungguh, sungguh, saking sungguhnya ya, bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk terbaik. Nah, maksudnya fi ahsani takwim itu fi ahsani hayatin, dalam bentuk penampilan terbaik. Wa khilqatin, penciptaannya itu terbaik. Hidungnya di depan ya, matanya di atas hidung, nah bibirnya di bawah hidung. Nah, fitratan, baik secara fitrah, manusia itu fitrahnya terbaik yang ada di muka bumi ini. Wa qasdan, demikian juga qasadnya, tujuannya, maksudnya. Li'annahu la yujadu ahadun minal makhluqati, tidak ada makhluk di muka bumi ini ahsan, yang lebih baik, min bani Adam, khilqatan, penciptaannya. Nah, jadi kita bersyukur oleh Allah dijadikan apa?
insan, dijadikan manusia, orang terbaik. Asalkan jangan macam-macam. Kalau macam-macam Allah katakan apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Ya. Asalkan ngikuti fitrahnya. Fitrahnya sudah terbaik, tapi dirusak oleh lingkungan, terutama bapak ibunya. Maka Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang lahir itu di atas fitrah, muslim, kenal Allah. Fa abawahu yuhawidanihi, maka orang tuanya yang menyebabkan ngikuti Yahudi. Au yumajis au yunasiranihi, atau dijadikan oleh orang tuanya Nasrani. Au yumajisanihi, atau dijadikan Majusi. Rasul tidak mengatakan au yuslimanihi. Rasul tidak mengatakan orang tuanya yang menjadikan anaknya jadi Islam. Kenapa? Karena memang lahir sudah muslim. Sehingga jenengan tidak perlu baca apa? Syahadat lagi. Ya, sudah muslim ketika lahir ke muka bumi ini. Fal makhluqatul ardiyah, maka makhluk di muka bumi ini kulluha, semuanya duna bani Adam fil hilqati, semuanya di bawah derajat bani Adam. Penampilannya baik, ganteng, cantik. Kalau jin itu di bawah, kok malah manusia pingin rabi jin. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau jin rabi bani Adam, nggak boleh juga. Nah, kalau minta tolong pada jin, nggak boleh. Kalau jin menolong, nggak mau. Lah jinnya muslim, ini ada orang kafir mau mengkafirkan bapaknya, mau mengkafirkan anak ini. Saya tolong dia supaya nggak diajak jadi orang kafir. Dia muslim ahli ibadah kok dideketi sama jin kafir, mau dimurtadkan, diganggu sama jin sampai anak ini gila. Anaknya gila. Asalnya dia ahli ibadah, rajin ibadah, kok gila ya? Ini kena jin. Bisa jadi jinnya itu muslim, ingin menyelamatkan ini. Karena kalau sudah gila, sudah selesai pencatatan. Ya, dia dicatatnya masih baik-baik tadi, ahli ibadah. Ya, orangnya iman, ahli ibadah, itu catatannya sampai situ. Mulai dari gila sampai selesai, sampai mati misalnya, itu sudah nggak ada catatannya. Jadi catatannya dia baik apa buruk? Baik. Jangan dikira, jangan buruk sangka orang gila itu bisa jadi lebih baik dari orang yang sehat-sehat itu. Ya kan? Yang sehat banyak berbuat durhaka. Ini gila, buka aurat, kemudian makannya nggak karuan, nggak pernah sholat. Ya belum tentu itu lebih jelek dari yang sehat. Kamu sehat nggak sholat. Jadi ayat ini menerangkan bahwa tidak ada yang lebih baik penciptaannya dari manusia. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Hadhihi ar-riddatu allati dzakaraha Allahu azza wa jalla, ta'ni anna Allah Ta'ala yaruddal insan asfala safilin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan manusia kepada asfala safilin, kondisi paling rendah. Khilqatan, baik secara penciptaannya. Penciptaannya dimulai dari lemah. Bisa diartikan summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia itu kepada kondisi paling lemah. Asfala safilin, kalau asfala sendiri
paling rendah, tapi bisa dimaknai paling lemah. Dulu bayi nggak bisa apa-apa, ngurus sendiri, ngurus dirinya nggak bisa. Kemudian berkembang baik, kuat, puncaknya umur 40. Kemudian menurun, fisiknya sudah melemah, giginya rontok. Nah, yang kemarin glowing mulai kisut, keriput. Nah, yang cantik nggak ada. Sudah nenek-nenek nggak ada cantiknya, kakek-kakek nggak ada cantiknya, apalagi kakeknya nggak jenggotan, kayak nenek-nenek jadinya. Iya, apa bedanya? Jenggotnya dipotong kayak nenek-nenek jadinya, wong gak ganteng lagi. Nah, laki-laki terjaga, terpelihara gantengnya itu dengan jenggot. Gimana Pak Heru? Iya Pak Heru ya. Nah. Dan kalau punya cucu yang dicari cucunya itu jenggotnya, mau dibuat mainan. Kama qala Allah Ta'ala wa minkum man yaridu ila ardalil umri, seperti firman Allah, di antara kalian ada orang yang kami kembalikan kepada usia renta, kondisi renta. Masih umur 40 jalannya Masya Allah, begitu umur 60 jalannya sudah apa. Nah, fakullama izdadatis sinnu, setiap bertambah usianya, fil insan, pada manusia, tagoyar, berubah, ila ardai fil kuwah. Setelah usia 40 ke atas itu grafiknya menurun. Nah, grafiknya menurun, fil kuwatil jasadiyah, grafik kekuatan badannya. Wa fil hayyatil jasadiyah, juga penampilannya sudah menurun. Ya, sudah keluar uban, glowingnya mulai hilang tadi, giginya rontok. Wa fi nadaratil wajhi, dalam nadarah itu kecantikan wajahnya, ketampanan wajahnya. Wa ghairu dzalika yuraddu asfala safilin, oleh Allah dikembalikan ke kondisi lemah lagi. Nah, itu fisiknya. Wa idza qulna inna ahsana taqwim tasmilu hatta al-fitrah, demikian juga fitrahnya. Allati jabalallahu al-khalqa 'alaiha, yang Allah fitrahkan. Dulu semangat, umur 40 pingin nikah 4. Ya Pak Heru ya. Dulu si umur cc-nya tinggi ya. Demikian ibadahnya terdepan. Nah, allati tatarattaba au tatabanna ala hadhil fitrah. Umur 50, Pak enggak rapi lagi ya Pak. Wis jare Pak Glenter saiki mikir akhirat wayahe. Gak usah macam-macam. Ya opo akhiratmu selamat. Iya Pak Glenter ya. Ora usah macam-macam. Tapi misalnya siap, nggak apa-apa, walaupun sudah nggak bisa melayani biologisnya. Mana Pak Khairi tadi? Ada Pak Khairi, sembunyi Pak Khairi. Karena di antara nikah itu Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Aku bukan ingin punya anakku wis akeh, putuku akeh, tapi bojoku lho gak gelem mbek aku lho. Aku tak rabi lagi, ndak apa-apa. Nikah untuk menjalani apa? Sunnah. Sekedar itu, bukan karena birahi, bukan karena syahwat, tapi karena ingin sunnah. Yang calonnya juga sudah nggak ada birahi calonnya, tapi dia ingin menjalani sunnah, melayani suami, buatkan sambal, buatkan kopi, itu ibadah. Nah, kita lanjutkan.
kata beliau, jadi secara fisik ada orang-orang yang Allah kembalikan menjadi lemah, manja juga ke anaknya, ke istrinya, istrinya ke anak-anaknya, manja kayak anak kecil kayak. Itu tidak bisa kita salahkan, karena memang Allah yang mengatakan summa radadnahu bi asfala safilin. Kami akan kembalikan untuk menguji anak-anaknya mana baktimu pada orang tuanya. Kata beliau, fa inna hadza isyaratun, maka ini isyarat. Ayat ini mengisyaratkan ila anna minan nas, bahwa sebagian manusia man ta'udu bihi haluhu, orang yang kembali keadaannya, wal iyadzubillah, naudzubillah, ila an yakuna asfala safilin, menjadi orang yang lemah dulu kuat dulu tapi kok melemah ba'da angkana fil a'la wal kimmah, yang dulunya orangnya kuat, nah minal iman wal ilmu, dulu orangnya kuat, imannya kuat, ilmunya, ibadahnya kuat, nah kok makin tua makin melemah ibadahnya. Ada orang yang seperti itu. Tetapi ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jal, tidak termasuk dari orang-orang yang dilemahkan, dikembalikan kepada kelemahan. Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Hadza istisnaun min qaulihi tsumma radadnahu asfala safilin. Ini adalah pengecualian dari Allah Azza wa Jal dari orang-orang yang dilemahkan. Yakni illal mu'minin, kecuali orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh, fa innahum la yuradduna ila asfala safilin. Jadi mereka kalau beriman dan beramal saleh, mereka dikecualikan, tidak Allah kembalikan kepada derajat yang rendah. Bahkan secara fisik pun itu tidak Allah lemahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, jaga iman, jaga ibadahnya, jaga ketakwaannya, yahfadka, maka Allah akan menjaga. Jadi kita banyak dapati orang-orang sepuh masih Masya Allah semangat ibadahnya masih fik, bagus, bisa mengalahkan anak-anak muda yang masih muda-muda, tidak mampu datang ke masjid, tidak mampu mengalahkan membuang selimut yang tipis, sementara orang-orang sepuh sudah di depan. Nah, itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh tetap dijaga semangatnya, hatinya tetap stabil, tetap bagus. Itu karunia dari Allah, karena memang Allah berjanji illal ladzina amanu wa amilus salihati, orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak Allah rendahkan, tidak Allah kembalikan ke derajat yang rendah. Li'annahum mutamassikuna bi imanihim wa amalihim, karena mereka berpegang teguh kepada imannya dan kepada amalannya. Fayabqauna 'alaiha ila an yamutu, mereka tetap seperti itu sampai meninggal. Sampai meninggal mereka tetap sihat kuat menjalankan ibadah kepada Allah. Wa qauluhu falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala ghairu mamnun ay ghairu maktu, tidak terputus, wala mamnun, tidak terhalang. Nah,
fakalimuhu mamnun salihuhu limakna al-qata, artinya tidak terputus amalan kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita termasuk orang-orang yang dikecualikan, tidak termasuk orang yang dikembalikan menjadi asfala safilin. Tetap stabil, tetap fit, badan sehat dan ibadah tetap kuat, diterima oleh Allah, mendapat pahala yang terus menerus tidak terputus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.